Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahun 2021 angkatan pertama atau angkatan 1. Langsung saja saya akan membawakan video saya sebagai tugas di lokakarya tentang model-model pembelajaran yang efektif. Kali ini saya akan membawakan video tentang model-model pembelajaran yang efektif. Oke, kita langsung lanjut saja sebagai tugas kuliah saya di PPG. Yang pertama adalah yang kita akan bahas sama-sama latar belakang model pembelajaran. Di sini latar belakang model pembelajaran di tingkat sekolah dasar cenderung berorientasi pada buku pelajaran dan kurang terkait dengan kehidupan sehari-hari siswa. Pembelajaran konsep cenderung dengan metode ceramah sehingga materi pembelajaran kurang bisa atau sulit dipahami. Sementara itu, kebanyakan guru dalam mengajar masih kurang memperhatikan kemampuan berpikir siswa, atau dengan kata lain tidak melakukan pengajaran bermakna. Model yang digunakan kurang bervariasi dan sebagai akibat motivasi belajar siswa menjadi sulit ditumbuhkan dan pola belajar cenderung menghafal dan mekanistis. Itu guru-guru semua. Kemudian kita lanjut bahwa ada 4 poin yang kita akan bahas: pengertian tentang model pembelajaran, macam-macam model pembelajaran, langkah pembelajaran, dan pemilihan model pembelajaran untuk sekolah dasar. Kemudian pengertian model memiliki cara atau teknik pengajian yang digunakan guru dalam proses pembelajaran agar tercapainya tujuan pembelajaran. Di sini ada 2 macam secara garis besar bahwa model pembelajaran itu ada yang kurang inovatif dan ada yang inovatif. Yang kurang inovatif pengertian-pengertiannya akan kita bahas dan macam-macamnya juga akan kita bahas. Kemudian inovatif juga sama pengertian dan macam-macamnya akan sedikit kita bahas. Kita lanjutkan. Model pembelajaran kurang inovatif, definisinya adalah model pembelajaran yang orientasi pendekatan berpusat pada guru. Ciri yang menampak peran dan aktif guru dalam pembelajaran sangat dominan. Model kurang aktif diantaranya contoh-contohnya ya. Salah satu contohnya demonstration, pengajaran langsung, interpretation, ceramah, lecture, kemudian berdiskusi yang berdampak terhadap siswa hanya mendengar dan mencatat bahan-bahan ajar yang dijelaskan oleh guru. Hanya seperti itu dan terus-menerus itu dilakukan oleh guru yang akhirnya siswa monoton. Kemudian model pembelajaran inovatif merupakan salah satu model pembelajaran yang kegiatannya berpusat pada siswa yang kurang lebih hampir 80-90%. Artinya, waktu pembelajaran merupakan aktivitas siswa secara keseluruhan. Hanya guru membimbing. Antusias belajar siswa dengan model pembelajaran yang inovatif. Salah satu contohnya adalah example, non-example, number, held together, student team, event di stasiun jigsaw. Model pembelajaran langsung, model pembelajaran problem solving, model pembelajaran lure playing, model pembelajaran group investigation adalah salah satu contoh-contohnya. Kemudian example, non-example model pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media pembelajaran dalam menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan mendorong siswa untuk belajar berpikir kritis dengan jalan memecah
memecahkan permasalahan yang terkandung dalam contoh yang nanti akan saya sajikan. Lanjut. Kemudian saya akan mengambil salah satu contoh pembelajaran yang inovatif. Ada jigsaw model tim ahli. Langkah-langkahnya yang pertama adalah siswa dikelompokkan ke dalam 4 anggota tim. Yang kedua, tiap orang dalam tim beri bagian materi yang berbeda. 3 orang dalam tim beri bagian materi yang ditugaskan. Anggota tim yang berbeda yang telah menjelaskan bagian subbab yang sama bertemu dalam kelompok baru, kelompok ahli, untuk mendiskusikan subbab mereka. Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli, tiap anggota kemudian kelompok asal dan bergantian mengajar teman satu tim mereka tentang subbab yang mereka kuasai, dan tiap anggota lain mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Yang keenam, tiap ahli mempresentasikan hasil diskusi yang telah mereka diskusikan, kesepakatannya. Kemudian yang ketujuh, memberikan evaluasi, dan yang terakhir adalah penutup. Itu adalah langkah-langkahnya. Kemudian dalam problem based instruksi, pembelajaran berdasarkan masalah, ada langkah-langkahnya juga. Ini contoh yang kedua. Yang pertama, guru menjelaskan kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Misalnya topik, tugas, jadwal, dan lain-lain. Kemudian guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, bereksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah, mengumpulkan data, hipotesis, pemecahan masalah, dan lain-lainnya, yang tentunya mereka berperan aktif dalam pembelajaran tersebut. Lanjut, kemudian langkah-langkah pembelajaran berdasarkan masalah. Langkah-langkahnya yang tadi dilanjut setelah 3, yang keempat adalah membantu siswa dan merencanakan penyimpan karya sesuai dengan seperti laporan, membantu mereka berbagi tugas dengan teman lain atau menggunakan portofolio dikumpulkan. Yang kelima, membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap eksperimen mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Itu ada 5 dari langkah-langkahnya. Lanjutkan. Yang terakhir adalah penutup, karena ini singkat saja. Pemilihan model pembelajaran untuk sekolah dasar. Yang pertama, rasional teoritik yang logis disusun oleh perancangnya. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketiga, tingkat laku pengajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan secara berhasil. Kemudian yang keempat, belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Dan yang terakhir adalah simpulan. Model pembelajaran yang dapat diterapkan oleh para guru yang sangat beragam. Model pembelajaran dan adalah suatu pola atau langkah-langkah pembelajaran tertentu yang diterapkan agar tujuan atau komunikasi dan dari hasil belajar yang diharapkan akan cepat dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien. Itulah saya sebagai mahasiswa PPG PAI 2001 angkatan 1 telah membawakan model-model pembelajaran, mudah-mudahan dapat diterima oleh Bapak dosen. Saya ucapkan sebelum saya akhiri, sebelumnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang dipahami. Saya sebagai guru yang tentunya banyak kelemahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.